Bab 822. Orang tua menyerang. Setelah meninggalkan divisi penjualan Dream City, Jerry yang juga membawa Yumi Kin membeli mobil. Kakak ipar, aku tidak menyangka kalau kamu adalah pria yang begitu baik. Aku mulai sedikit khawatir untuk kakakku. Perjalanan menuju toko Rolls-Royce, Yumi Kin terkekeh menatap Jerry yang berkata. Jerry yang tengah mengendarai mobil sembari menatap ke arah depan dan berujar dengan tidak berdaya. Bahkan kamu saja sudah bilang aku baik, jadi untuk apa kamu khawatir untuk kakakmu? Yumi Kin terkekeh berujar, itu karena kamu terlalu baik, takutnya wanita yang pernah kamu bantu, tidak tahan jatuh cinta kepadamu. Jerry yang tersenyum pahit, bukannya karena kamu ingin membantu Michelle, jadi aku membantunya. Sembari berkata, mereka berdua sudah tiba di toko Rolls-Royce. Meski mobil semacam ini terlalu berlebihan dan Charles Ma belum tentu menyukainya, tapi ini adalah pernikahannya, mau tidak suka pun, ia tetap harus menjaga harga diri Charles Ma. Untuk hal-hal yang dilihat dari luar, tetap perlu dilakukan. Untuk sore itu, Jerry Yang dan Yumi Kin berada di luar terus dan menyiapkan segala barang yang perlu disiapkan pihak mempelai pria, bahkan membelinya dengan standar tertinggi. Selesai membeli barang, hari sudah malam. Mereka berdua pergi ke restoran ramen terdekat. Baru saja makan beberapa suap, seorang orang tua berpakaian abu-abu mendadak melangkahkan kaki ke dalam restoran dan langsung duduk di meja makan sebelah Jerry Yang mereka. Permisi Pak, Anda ingin makan apa? Pelayan buru-buru maju dan tersenyum bertanya. Orang tua itu tersenyum, kemudian mengulur jari menunjuk meja makan Jerry Yang dan Yumi Kin, seperti mereka. Restoran ini adalah restoran ramen. Jerry Yang memakan semangkok ramen dan membeli seporsi salad, sedangkan Yumi Kin bilang ia mau menguruskan tubuh dan tidak mau makan sama sekali, hanya menemani Jerry Yang saja. Mendengar ucapan orang tua itu, Jerry Yang dan Yumi Kin memandang ke arah orang tua di samping. Orang tua itu tersenyum ramah ke arah mereka berdua, aku sudah lama tidak makan makanan luar, jadi tidak tahu makanan apa yang enak, jadi aku ikut makanan kalian, kalian berdua tidak tersinggung, bukan? Yumi Kin langsung tersenyum berujar, Paman terlalu sungkan, silakan Paman. Detik di mana orang tua itu berjalan ke dalam restoran, Jerry Yang sudah menaruh mata padanya. Dari orang tua ini, ia bisa-bisanya merasakan sesuatu yang berbahaya. Kini, ia duduk lagi di samping mereka. Dekat-dekat ini, Jerry Yang memang terjadi banyak kejadian, hal ini membuat Jerry Yang menjadi lebih waspada. Yumi, aku tiba-tiba teringat masih ada sedikit urusan yang perlu aku kerjakan. Aku tinggalkan mobilku untukmu, kamu setir mobil pulang sendiri saja. Jerry Yang mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada Yumi Kin. Kakak ipar, jika kamu sana masih ada urusan, kamu pergi sibuk dulu saja. Aku naik taksi pulang, mobilnya kamu yang pakai saja. Yumi Kin tidak curiga sama sekali dan mengembalikan kunci kepada Jerry Yang. Kakak ipar, kalau begitu kamu makan dulu, aku pulang ya. Yumi Kin berdiri dan berujar. Jerry Yang mengangguk, hati-hati di jalan. Setelah Yumi Kin pergi, Jerry Yang juga lanjut makan. Saat ini, pelayan itu membawakan semangkok ramen dan salad di hadapan orang tua itu. Terima kasih. Orang tua itu tersenyum berkata. Selain aura bahaya dari orang tua itu, sama sekali tidak ada kejanggalan, dan seperti orang tua biasanya. Seperti menyadari pandangan Jerry Yang, orang tua itu pun menoleh ke arah Jerry Yang dan tersenyum ramah, apakah Tuan bermarga Yang? Memang benar ada sesuatu. Jika sekarang Jerry Yang masih mengira orang tua ini hanyalah orang biasa, maka ia benar-benar sangat bodoh. Orang itu tahu marganya, apakah ada hal yang begitu kebetulan? Apakah Paman mengenaliku? Jerry Yang menyipitkan mata bertanya. Orang tua itu menggeleng kepala, aku pertama kali bertemu dengan Anda. Ucapannya ini juga bermaksud lain. Ia baru pertama kali bertemu dengan Jerry Yang, berarti sebelumnya ia pernah bertemu dengan Jerry Yang dengan cara lainnya. Aku bermarga Du, kamu boleh memanggilku Tuan Du. Tuan Du inisiatif berkata.
Kebetulan ia adalah anak buah dan sahabat terdekat di dekat Raja Sue. Ia juga merupakan orang yang kemampuannya tak tertebak di depan keluarga Sue. Ia datang mencari Jerry Yang, memang karena suruhan Raja Sue, untuk mencari kebenaran Yoga Sue terbunuh. Tuan Du memang datang mencariku, bukan? Jerry Yang berujar datar, aku ini orangnya suka langsung. Entah ada apa Tuan Du mencariku. Tuan Du tersenyum, Tuan Yang memang tidak biasa. Jujur saja, aku datang dari kota Raja Sue, dan Raja Sue yang menyuruhku untuk menemuimu, agar aku menanyaimu, apakah kematian Yoga Sue berkaitan denganmu. Tuan Du itu tampak sangat tenang, bahkan wajahnya juga terukir sebuah senyuman, sehingga dirinya terlihat seperti kakek bijak. Pertanyaannya yang langsung juga membuat Jerry Yang seketika terkejut. Tidak ada kaitan. Setelah terkejut sesaat, Jerry Yang membuka mulut berkata, ternyata seperti itu. Tuan Du mengangguk, bagai benar-benar mengetahui jawaban yang ingin diketahuinya. Kamu percaya kepadaku? Jerry Yang malah agak penasaran. Sebenarnya Tuan Du ini benar-benar percaya akan ucapannya atau hanya berpura-pura saja. Tuan Du berbalik tanya dan berkata, mengapa tidak percaya? Jerry Yang seketika kehabisan kata-kata. Untuk keluarga Sue, ia tidak memiliki kesan baik sama sekali. Sejak anggota keluarga Yan mulai muncul di kota Yan, mereka pun terus mencari masalah dengannya, bahkan putra terkecil Yoga Sue juga terbunuh akan perintahnya. Tuan Du lanjut saja, aku pergi dulu. Selesai berkata, Jerry Yang langsung berbalik badan pergi. Hanya saja ia baru keluar dari restoran, Tuan Du pun menyusul. Apakah Tuan Du masih ada urusan? Jerry Yang menyipitkan matanya pelan. Detik ini, senyuman pada wajah Tuan Du menghilang begitu saja, sekujur tubuhnya pun memancarkan aura bahaya dengan sepasang tatapan tajam yang dilemparkan ke arah Jerry Yang. Hiuh! Tiba-tiba Tuan Du menghilang begitu saja dari tempat setelah menghentakkan kaki. Jerry Yang sudah menyadari ketidakbiasaan Tuan Du. Ketika orang tua itu berpindah, ia pun langsung mengangkat tangan dan melayangkannya keluar. Duar! Detik selanjutnya, Tuan Du muncul di hadapan Jerry Yang, kemudian melayangkan tangan, sehingga kedua telapak tangan mereka bertabrakan. Dung dung dung. Tuan Du langsung mundur 3 langkah ke belakang. Sebaliknya Jerry Yang masih berdiri di tempat, tanpa melirik ke arah lain sama sekali. Hanya saja aspal di bawah kakinya langsung menghancur. Wajah Tuan Du itu juga sedikit memucat. Saat ia melihat Jerry Yang lagi, tatapannya pun penuh kesuraman. Sebagai pendekar terhebat keluarga Sue depan umum, kini ia sudah menyerang terlebih dahulu, namun malah tidak dapat menakuti pemuda berusia 27 tahun sama sekali. Sebaliknya, ia yang menyerang terlebih dahulu malah mundur 3 langkah ke belakang. Yang paling penting adalah Jerry Yang masih berdiri di tempat tanpa berpindah selangkah sama sekali. Bahkan waktu telapak tangan Tuan Du dan Jerry Yang bertemu, ia mendadak merasakan batu besar yang terjatuh ke dalam laut. Ia sama sekali tidak paham akan Jerry Yang, bahkan tidak tahu seberapa besar tenaga yang dipakai Jerry Yang. Tapi ia ada semacam ilusi di mana Jerry Yang hanya asal mengeluarkan serangan. Sehingga hal ini membuat Tuan Du selaku anak buah kesayangan Raja Sue merasakan dikalahkan untuk pertama kalinya. Sepertinya orang tua masih belum percaya kepadaku. Jerry Yang menyipitkan kedua matanya, kalau begitu, apakah orang tua ingin menghitung kematian Yoga Sue pada diriku dan ingin membalas dendam untuknya? Bersambung.